Selamat jumpa kembali dalam Renungan Harian Vincenzian Minggu Prapaskah pertama 26 Februari 2023. Saudara-saudara, Prapaskah sering disebut retret agung bagi kita, umat Allah. Karena selama 40 hari kita mau kembali kepada kehidupan kita yang paling dasar, yaitu Allah sendiri. Masa Prapaskah adalah saat berbalik kembali dari Allah. Karena faktanya cukup sering kita itu entah dengan sengaja, entah karena kesibukan-kesibukan kita, Allah itu menjadi nomor sekian dalam hidup kita. Allah tidak menjadi pertimbangan utama kita. Allah bukan Tuan atas hidup kita. Karena itulah maka perenungan hari ini diawali dari kitab Kejadian, yaitu manusia ingin menjadi tuan atas hidupnya sendiri. Ia ingin bebas mengatur hidupnya sendiri. Ia tidak mau tergantung, ia tidak mau taat kepada Allah. Dan begitu relasi kita dengan Allah itu terputus atau menjauh, maka kita akan jatuh di dalam kekacauan hidup. Kita tahu Adam dan Hawa bukan hanya menjauh dari Allah, tapi kemudian mereka juga saling mencurigai, mereka saling menuduh. Dan yang lebih parah lagi, anak mereka bukan hanya saling menuduh, anak mereka membunuh. Kain membunuh Habil. Pendek kata, saudara-saudara, terpisah dari Allah, kita ini akan mengalami kehancuran. Rasul Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan, sebagaimana oleh pelanggaran satu orang membuat kita semua berdosa, begitu pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Kristus, kita semua dibenarkan. Dasar ini bahwa Kristus sudah membenarkan kita, itu ditunjukkan secara nyata bahwa Kristus itu sama seperti kita, dicobai seperti kita dalam berbagai hal, tapi dia tidak jatuh dalam dosa. Dan mengapa dia tidak jatuh dalam dosa? Pegangannya cuma satu: setia, taat kepada Allah Bapanya. Di dalam Injil yang selalu dibacakan pada minggu pertama masa Prapaskah, kita mendengar Yesus dicobai, namun dia tidak jatuh dalam dosa karena senantiasa taat kepada Allah Bapanya. Ketaatan kepada Allah Bapanya itu membuat Yesus tidak menyalahgunakan kuasanya, kemampuannya, bahkan termasuk pada saat dia sangat membutuhkan makanan. Karena baginya kehendak Bapanya, sabda Bapanya, itu adalah sumber hidup yang utama. Nah, bukankah kita sering kali demi alasan kesehatan, demi alasan kesenangan, demi alasan hiburan, kita kuliner, kita makan ini itu seenak kita sendiri sampai kita mengganggu kesehatan kita sendiri. Selama masa Prapaskah kita diingatkan supaya kita setia, taat kepada Allah Bapa kita, termasuk juga dalam soal harta dan makanan. Kita gunakan demi ketaatan kita kepada Allah.
termasuk ya seperti yang umum kita lakukan untuk amal kasih kepada sesama yang membutuhkan. Kedua, Yesus juga dicobai untuk menunjukkan kesembronoannya. Karena toh Allah, kalau kamu memang Allah itu mengasihi kamu, ya terjunlah. Ya, Allah pasti akan menatang kamu. Tapi Yesus mengatakan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kita diingatkan dalam masa Prapaskah ini betapa sering karena kesembronoan hidup kita mengacaukan hidup kita sendiri. Dan bukan hidup kita saja, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Kalau kita ini dalam hal ya misalnya bekerja sama atau bahkan kadang-kadang kita memimpin, tapi kita membuat keputusan atau tindakan yang sembrono, ya, kita merusak bukan hanya diri kita, tapi juga kehidupan orang-orang lain. Ya. Nah, karena itu Yesus menunjukkan kepada kita jangan sembrono. Iblis itu sering kali menggoda kita dengan sembrono, malas-malasan, ya, makan sembarangan, bertindak sembarangan, hiburan sembarangan. Itu semua adalah kesembronoan. Sembrono itu apa? Sembrono itu kita lalai untuk melihat tujuan hidup kita. Kita lalai untuk melihat sebetulnya pada hakikatnya siapa saya ini, ya. Seorang bapak yang sembrono, walaupun dia tidak sungguh-sungguh selingkuh misalnya, tapi dia menjalin hubungan yang terlalu dekat ya, dengan perempuan lain, kesembronoannya ini bukan hanya mencelakakan dirinya, tapi juga keluarganya. Seorang pemimpin yang sembrono, ya, mestinya dia harus tahu mengarahkan anak buahnya, tapi dia membuat kebijakan-kebijakan yang sembrono, ya, dia merugikan bukan hanya dirinya, tapi perusahaannya, orang-orang lain juga. Maka dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk disiplin. Kita melihat disiplin itu bukan sebagai beban, tetapi sebagai bantuan supaya kita itu senantiasa sadar siapa saya, apa tujuan hidup saya. Yang terakhir, godaan ingin berkuasa. Ya. Godaan ingin berkuasa itu seperti dosa asal. Kita mau menjadi tuan atas hidup kita sendiri, mengatur hidup kita sendiri, dan menolak bimbingan Tuhan. Yesus dengan tegas menolak godaan untuk berkuasa ini. Saudara-saudari yang terkasih, agama, ya kita tentu sering mendengar itu sebagai religion, religius, kata itu berasal dari kata religare, mengikat kembali. Selama masa Prapaskah kita sadar bahwa kita ini ciptaan dan kita mau mengikat kembali relasi akrab kita dengan Allah. Selamat menjalani masa Prapaskah, selamat bermati raga dari kesembronoan yang membawa kita kepada pelanggaran-pelanggaran lain, supaya kita benar-benar terarah kepada Allah, sumber keselamatan dan kebahagiaan kita. Amin. Aku